Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahifa Saputri Alam, biasa dipanggil Putri. Saya dari kelas B2 Manajemen di Fakultas Ekonomi dari Universitas Balikpapan. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan cara menggunakan e-faktur penjualan di Akurat Online. Oke, kita mulai. Kita masuk dulu ke database-nya. Nah, jadi fitur apa yang kita bahas kali ini? Jadi hari ini saya ingin membahas fitur dasar dari e-faktur, jadi itu fitur penjualan. Bisa dibilang juga itu fitur dasar dari Akurat Online. Sebelum kita memulai, jadi kalian harus tahu banget nih tentang faktur penjualan. Nah, di sini ada faktur penjualan. Nah, faktur penjualan itu apa sih? Jadi dia itu biasa disebut dengan sales invoice. Nah, kalian langsung aja klik sambil kita tunggu. Di fitur penjualan ini kita bisa membuat faktur untuk penjualan kita. Nah, contohnya di sini kita tinggal pilih aja, cari pilihan pelanggan kita. Nah, ini contohnya saya buatkan. Kita bisa pilih barang apa aja yang kita jual ke pelanggan kita. Nah, kita akan buat contoh kuantitas kita itu 20, harganya ini udah tertera ya. Nah, di sini ada diskon, kalian juga kalau misalnya pakai diskon. Dan untuk PPN kan juga bisa, kalian tinggal pilih aja PPN-nya mau berapa. Itu ada PPN-nya udah 10% dan stok dapat dijual itu udah otomatis ya. Stok di gudang kita itu ada 97 dan di gudang kita itu kalian ambil produknya. Jadi stoknya itu ada di gudang Jakarta gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada gudangnya, jadi itu tuh bisa nggak diisi gitu loh. Nah, kalian juga bisa tutup gudangnya itu atau penjualannya itu di preferensi Akurat Online ini. Nah, jika kalian punya penjualan dan departemen ini, kalian bisa tinggal pilih aja, tinggal kalian isi aja langsung di pencarian. Nah, kita langsung lanjut. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini, jadi muncul otomatis. Jadi ini barang yang akan kita jual ke pelanggan kita. Dan di sini kita lihat ada simbol I, jadi itu info lainnya. Nah, jadi yang di awal kita lihat itu faktor di muka. Jadi apakah barang ini ada faktor di mukanya? Nah, di sini juga ada nomor PO. Nah, di barang ini sebelumnya melakukan pesanan penjualan. Jadi di sini juga ada pajaknya, jadi kita bisa tahu itu kena pajak atau sudah termasuk total pajaknya. Jadi udah masuk semua kode dokumen, kode transaksi, tanggal faktur pajak, nomor faktur pajak, dan di sini juga termasuk alamat dan cabang toko pusat kita gitu. Saat kita ingin mengirim barang, jadi kita tinggal pilih dari pengiriman kota mana, kita mau syarat pembayaran itu COD atau lunas atau FOB, dan kita tinggal masukkan keterangannya apa aja dari syarat pembayarannya itu. Ini kan banyak gitu. Nah, sebenarnya kita bisa ditutup gitu. Jadi kalian bisa menggunakan hanya dengan fitur sesuai dengan kalian dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Akurat ini fleksibel kok, jadi kalian bakal paham. Jadi kita lanjut lagi, ini ada biaya lainnya. Jadi kalian ini bakal tahu itu biaya lainnya tuh bakal kena biaya pengiriman apa. Kalau misalnya juga kena charge-nya juga dari biaya apa. Nah, di sini juga ada yang namanya DP atau biasa disebut uang muka. Jadi juga kalian bisa langsung cari DP yang dimasukkan sebelumnya itu DP apa. Jadi kita bisa lihat juga dari e-faktur ini DP kita udah dibayar sebelumnya atau belum atau sudah. Jadi seperti biasa itu tombol save dan itu dokumen, dan kita bisa klik dokumen transaksi itu. Misalnya kalau misalnya ada uang DP atau uang muka, di situ ada lampirannya. Jadi kita bisa langsung cari aja mau selipkan dokumennya. Lanjut di lain-lainnya, jadi itu untuk penjualan yang besar gitu. Jadi kayak penjualan yang favorit, yang selalu barangnya yang selalu laku gitu. Jadi kalian bisa masukkan di tambahkan favorit ini. Nah, kalau udah langsung aja kita save. Kita mau tahu, kita langsung ajukan. Terus kita klik
Ini itu semua muncul ya, itu data transaksi kita semua itu muncul semua di situ di pencarian kayak riwayat terakhir kita. Nah itu kan udah ter-save. Jadi fitur penjualan di Akurat Online ini sangat gampang digunakan kan. Pokoknya kalian paham aja kayak step by stepnya, itu kalian bakal ngerti kok. Ya, semoga kalian mengerti penjelasan aku. Segala kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.